Halo teman-teman, masih bingung kah apakah PPh final UMKM 0,5% itu diperpanjang atau nggak diperpanjang? Semua orang masih bingung teman-teman ya. Ini adalah dunia tipu-tipu, panggung sandiwara. Si A ngomong begini, si B ngomong begitu, si C ngomong begitu. Rakyat yang jadi bingung, rakyat yang jadi kacau balau ini. Mau gimana? Gimana orang yang sudah terlanjur pakai bayar 0,5%? Gimana nih orang yang sudah terlanjur pakai NPPN? Gimana dengan KPP pula yang sudah punya persepsi sendiri tentang masalah ini? Mari gue share ke teman-teman ya. Ini adalah yang kemarin gue bikin videonya ya, bahwa ada salah satu KPP di Jakarta Gambir 3 ya, membuat surat pemberitahuan bahwa Anda sudah tidak qualified untuk menggunakan PPh final 0,5% karena sudah lewat 7 tahun. Nah, waktu itu sempat terjadi perdebatan apakah ini untuk orang pribadi atau badan. Kalau badan memang wajar dong, tapi kalau orang pribadi kan harusnya masih bisa perpanjang ya, tetapi setelah kita cek ulang, ini tuh untuk badan ya. Untuk pribadi, pribadi sorry, teman-teman ya, sorry ya. Untuk pribadi, karena sepertinya ini arahnya adalah untuk pribadi. Bahwa saudara atau perusahaan saudara sudah tidak berhak. Oke, oke. Oh, nggak tahu juga ya. Ini pribadi atau badan ya. Tapi arahnya sepertinya pribadi. Jadi nggak jelas nih pribadi atau badan ya. Kemudian di konten ada berita nih. Di konten ada berita soal perpanjangan PPh final UMKM, begini penjelasan Kemenkeu. Oke, teman-teman nggak usah baca artikelnya karena sudah diedit ya artikelnya ya. Jadi ada update di sini ya, update Sabtu tanggal 15. Redaksi konten merevisi artikel ini karena ada penjelasan tambahan dari Kementerian Keuangan. Jadi sekarang dunia sudah kacau balau ya. Seorang wartawan tidak boleh merevisi sebuah berita yang sudah dipublish. Dia harus merevisi dengan berita baru. Oke, kalau dia merevisi berita yang sudah dipublish, akibat ada terjadi dua berita untuk item yang sama, untuk satu link yang sama, akan terjadi kekacauan. Tetapi ya seperti itulah negara Konoha ya. Sesuka hati dia aja. Begitu pejabat telepon, bro, tolong ganti dong redaksinya, diganti sama dia. Nggak boleh begitu, bos. Ini redaksi bisa kacau balau begitu. Awalnya dibilang di sini kita lihat nanti katanya. Dan ada tambahan kalimat. Ada tambahan kalimat bahwa sejauh ini belum ada keputusan pemerintah mengenai perpanjangan PPh final. Begitu gue baca berita itu dalam hati gue langsung gue bantah. Sorry bos, sudah ada bos keputusan bos. Sudah ada keputusan waktu Menteri Keuangan dan Erlangga membuat konferensi pers itu sudah diputuskan. Bahkan sudah ada press release-nya. Kalau lu bilang belum ada aturan hukum, ya kan sama aja kayak Prabowo. Prabowo bilang putusan PPN 11%, 12% itu kan belum ada PP-nya, belum ada PMK-nya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. 2 bulan kita hidup tanpa ketidakpastian. Dengan ketidakpastian hukum, nggak ada masalah. Begitu PMK berlaku, berlaku mundur. Memang bodoh. Nggak, memang memang kacau balau sistem hukum di Indonesia ini, tapi nggak apa-apa. Gitu loh. Walaupun 2 bulan kita hidup dalam ketidakpastian, akhirnya PMK turun dan bisa berlaku mundur. Ya, walaupun nggak ada cerita di negara hukum, hukum itu bisa berlaku mundur. Tapi nggak apa-apa. Oke? Sama seperti PPh final ini. PPh final ini juga sama. Sudah diputuskan dan belum ada revisi dari Menteri Keuangan. Oleh karena itu, keputusan sudah sah. Oke, nanti tinggal tunggu aja aturannya berlaku. Begitu aturannya turun, ya tinggal berlaku surut aja. Kan di negara Konoha ini semua aturan bisa diobrak-abrik. Mana ada hukum bisa berlaku mundur kecuali di negeri Konoha. Ya bisa, nggak apa-apa ya teman-teman ya, nggak apa-apa. Gitu. Nah, kemudian dibikinlah berita baru. Nah, dibikinlah berita baru di sore hari ya. Ini kan ini kan pagi hari nih. Ini pagi hari nih. Kemudian agak siangan diedit sama dia. Kemudian sore terbit lagi nih. Tunggu PP terbit kebijakan PPh final UMKM diperpanjang. Nah, sudah clear di sini ya, sudah jelas nih. Kontan jam 5 sore sudah jelas nih. PPh final akan diperpanjang ya. Kita baca. Pemerintah memperpanjang kebijakan pajak PPh final UMKM 0,5% di tahun 2025 ya, teman-teman ya. Sudah tidak ada ambigu ya. Jadi dunia tipu-tipu panggung sandiwara ini masih akan seru teman-teman ya. Kita lihat bagaimana PP itu akan terbit dan bagaimana PP itu bisa berlaku mundur. Oke, di negara hukum ada aturan bisa berlaku mundur. Nanti kita lihat bagaimana teman-teman ya. Hanya saja pemerintah masih menunggu PP yang mengatur perpanjangan PPh final UMKM tersebut.
BKF ya, Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan kebijakan PPh final tetap akan diberikan oleh pemerintah di 2025 sembari menunggu peraturan pemerintah terkait hal tersebut. Kalau gitu, kita kembali ke sini. Bagaimana pertanggungjawaban Kepala KPP ini, teman-teman? Coba deh, yang terima surat ini gimana? Bagaimana pertanggungjawaban Kepala KPP Jakarta Gambir 3? Dipecat nggak dia? Kena sanksi nggak dia? Ini kan menyesatkan. Bagaimana kalau orang terima surat ini, kemudian dia langsung berubah? Oke, kita ganti pakai NPPN, kita langsung pakai pembukuan, atau kita langsung nggak usah pakai PPh final. Lah, tiba-tiba diperpanjang lagi. Gimana? Akibat hukumnya bagaimana? Apa tanggung jawabnya dari orang oknum KPP tersebut? Panggung sandiwara. Tarif PPh final 0,5% untuk UMKM yang berakhir 2024 akan diperpanjang di 2025 ini sambil tunggu PP-nya terbit, kata Pak Febrio ya. Jadi sudah clear teman-teman ya. Sri Mulyani bilang iya, Airlangga bilang iya. Ini Pak Febrio adalah orang badan kepala BKF ya, kepala Badan Kebijakan Fiskal. Dia bilang akan diperpanjang. Pokoknya diperpanjang teman-teman ya. Sah diperpanjang. Udah gitu aja. Kalau ada KPP, AR yang bilang nggak diperpanjang, tempeleng aja kepalanya langsung ya. Bercanda-bercanda teman-teman ya, jangan tempeleng orang nggak boleh ya. Maksudnya kasih kasih edukasi gitu ya, kasih edukasi. Anda kan pegawainya DJP, Anda kan pegawainya Kementerian Keuangan, kok lu bisa sih melawan Sri Mulyani? Gitu aja ya, nggak usah marah-marah teman-teman ya, nggak usah marah-marah ya. Santai-santai santai. Untuk diketahui ya PPh UMKM OP itu berlaku 7 tahun ya sampai 2024. Kalau lu sudah punya MPB sejak 2018. Nah, jadi memang gue mendengar ya, gue mendengar isu ya, isu A1,5 lah gitu ya, bahwa di internal itu sebenarnya sudah ada PP-nya, sudah dipersiapkan, cuma masih ada tektokan politik biasalah ya, masalah duit, masalah apa nggak tahu lah kita ya, masih ada pertentangan. Pertama, ini mau diperpanjang berapa tahun? Masa sih perpanjang setahun, tahun depan gue dikomplain sama rakyat, gue perpanjang lagi, ngabuk dong Prabowo, ya kan? Jadi masalah pertama adalah perpanjang berapa tahun. Si Oknum Menkeu nggak mau, ya dari awal dia bilang nggak mau, tapi dipaksa Erlangga ya udah ikutan gitu. Tapi kan masa mau tambah 2 tahun, 3 tahun, sampai kapan gue dapat duit dari si UMKM ini gitu kan? Matilah negara ini kalau cuma dapat 0,5%, kira-kira gitu ya kata si Menteri Oknum di Negeri Konoha. Jadi masalah pertama yang belum dipecahkan itu adalah masalah waktu. Menurut gua, siapa nih Pak Prabowo yang bikin PP ya, udah nggak usah kasih waktu, forever aja udah selesai. Tarifnya yang diatur, oke, tarifnya yang diatur. Kemudahannya itu forever. Kemudahan yang sudah dapat kemudahan sudah simple, biarin mudah. Jangan pakai prinsip Konoha ya. Kalau bisa kami persulit, kenapa kami permudah? Jangan pakai prinsip itu dong Pak Prabowo ya. Di Indonesia ini kalau bisa disederhanakan, kenapa mesti dipersulit kan gitu ya? Forever kan, tetapi tarif diatur. Orang bersedia kok, Pak. Jangan khawatir Pak Prabowo ya, orang bersedia. Kalau lu bikin orang mudah, orang bersedia bayar mahal. Ya kan? Tapi kalau lu bikin orang sulit, udah gitu bayar mahal pula, ya gimana? Jangan menang 2 kali dong ya. Menang sekali aja ya. Bagi-bagi lah ya gitu. Yang kedua, selain mengenai perpanjangan, juga ada isu mengenai apa lagi ya yang gue dengar kemarin ya. Mengenai tarif kalau nggak salah ya. Mengenai tarif kalau nggak salah. Tarif atau apa gitu deh. Yang pertama sih mengenai waktu sih ya. Mengenai waktu berapa lama. Kemudian gue nggak tahu, lupa lagi gue yang lainnya. Intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi di internalnya para pembuat kebijakan memang masih bentrok, masih ngotot-ngototan ya, karena ada orang yang pengen lebih panjang, lebih lama waktunya, ada orang yang pengennya udah setahun aja lah, setahun aja udah bagus ya. Kita mau 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 garap-garapin nih. Kalau nggak kita garap sekarang, kapan lagi gitu kan? Nah, kira-kira gitu ya. Ada beberapa perbedaan pendapat di situ. Ya Prabowo ini harus cari tim ekonom yang benar ya. Gue nggak ketemu ya satupun ekonom di Indonesia ini yang bilang PPh final tuh nggak bagus. Nggak ada. Kecuali satu orang, Sri Mulyani. Gue tidak ketemu satupun ekonom senior di Indonesia ini yang bilang PPh final nggak diperpanjang itu bagus. PPh final itu harus diselesaikan. Nggak ada yang ngomong. Cuma ada satu orang di dunia ini yang ngomong PPh final harus dihentikan, yaitu Sri Mulyani. Dan orang ini nggak kasih solusi gitu loh.
Dia bilang dihentikan. Oke, solusinya apa? Solusinya pembukuan. Mana ada UMKM bisa pembukuan, bos? Gue aja nih sudah bertahun-tahun bikin akunting pajak, masih masih nggak bisa bagus hasil laporannya, bos. Lo mau bayar SAP, sistem akunting yang bagus, SDM-nya nggak punya, duitnya mahal, bos. SAP itu 1 miliar harga harga softwarenya. Jadi pembukuan adalah illogical, nggak logis bagi pelaku UMKM. Kalau nggak pembukuan, cara kedua, norma. Pakai norma PPh-nya 10 kali lipat daripada PPh 0,5%. Mendingan lu naikin tarif jadi 1%, 2%, orang masih mau. Jadi semua strategi lain selain PPh final itu illogical, nggak logis bagi pelaku UMKM. Gitu loh. Bagi orang-orang sudah established, sudah punya omset puluhan miliar, masih bisa lah. Dia cari akunting, cari staf pajak, bikin software, bikin jurnal-jurnal, semuanya rapi dan sebagainya. Tapi pelaku UMKM, aduh, gue kemarin gue kemarin meeting ya sama seorang seorang klien gitu ya. Website DJP aja nggak tahu, bos. Website DJP aja dia masih mengingat-ingat, karena kan dia lapor setahun sekali tuh. Kan orang pribadi lapor setahun sekali ya. Website DJP aja dia nggak tahu apa gitu loh. Gimana mau isi dalamnya? Gimana lo mau suruh pembukuan akunting? Akunting itu jurnal debit kredit. Debit ada sekian banyak, kredit sekian banyak. Kenapa ada saldo saldo normal di debit? Kenapa ada saldo normal di kredit? Itu aja orang udah nggak ngerti. Jangankan pelaku UMKM, orang kuliah S1 akuntansi 4 tahun lulus belum tentu ngerti lu apa definisi saldo normal, debit kredit nggak ngerti, bos. Nggak mudah, susah. Jadi, jadi otaknya Sri Mulyani ini cuma duit, duit dan duit gitu loh. Dia nggak mikir. Ini rakyat bisa ngamuk, bos, kalau lu peras begitu, bos. Rakyat tuh bisa 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 reformasi kalau lu peras terus, gitu loh. Nggak peduli si oknum Menkeu ini ya. Gila ya pemikiran dia ya. Aduh, gampang. Jadi Pak Prabowo udahlah, nggak usah dengar oknum Menkeu ya. Dengerin gua aja Pak Prabowo ya. Gampang Pak. Permanenkan PPh final, tetapi tarifnya jangan dipermanenkan. Tarifnya lu bilang diatur dengan PMK. Selesai. Ya dah? Nanti PMK yang atur PMK-nya, ya, tarifnya. Kalau ekonomi lagi bagus dinaikin tarifnya. Ekonomi lagi jelek diturunin tarifnya. Kan selesai. Tetapi prinsip yang mudah, jangan dibikin sulit. Ya, jangan seperti negeri Konoha ya. Kalau bisa kami persulit, kenapa kami mesti permudah? Gitu kata Konoha gitu. Kalau Indonesia nggak begitu. Di Indonesia tuh harusnya dipermudah. Yang sudah mudah jangan dipersulit dong. Gimana sih logika pikirnya si oknum menteri ini? Aduh, nggak ngerti gue dah. Oke teman-teman ya, itu Pak Prabowo mudah-mudahan diperpanjang ataupun dipermanenkan teman-teman ya. Kita sudah bikin petisi juga ya, dan Pak Prabowo harusnya mendengar ya. Kalau enggak nanti bulan Oktober kita mesti mengemis lagi. Nanti bulan November kita ngemis lagi. Pak Prabowo kalau ngeliat orang ngemis, lihat orang demo berjilid-jilid, aduh, udah deh perpanjang lagi. Ah, repot lagi dong bikin PP ya. Oke Pak Prabowo, semoga mendengar ya. Sampai jumpa, semoga terbantu.